Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Gigin Pamela akan memaparkan materi pembelajaran matematika anak usia dini tentang mengatur perilaku dan perhatian. Pengaturan diri dan perilaku didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang terjadi dalam diri seseorang, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk terlibat dalam pemikiran mereka secara disengaja dan perilaku yang sudah dipertimbangkan. Dalam dunia pendidikan, bahwa pengaturan diri adalah proses di mana peserta didik menetapkan tujuan untuk pembelajaran mereka dan kemudian berusaha untuk memantau, mengatur, mengelola, dan mengontrol kognisi, motivasi, perhatian, dan perilaku dengan dibimbing dan dibatasi oleh tujuan mereka. Mengatur perilaku merupakan keseluruhan dari proses yang membentuk diri individu yang mencakup proses pengaturan fisik dan psikologis. Dengan mengatur perilaku sendiri, anak mampu membuat perkiraan terhadap perilaku yang hendak akan dilakukan sehingga anak mampu mencegah sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang akan diterimanya kelak. Hal ini untuk mendisiplinkan diri, proses membentuk dirinya sendiri, memacu semangat, dan mengarahkan energi untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Dengan memiliki pengendalian diri yang baik, anak dapat mengoptimalkan tindakan mereka dan menahan diri untuk berbuat yang tidak seharusnya mereka perbuat. Pembelajaran matematika untuk anak usia dini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam meletakkan dasar kepribadian sedini mungkin, seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional. Tugas ini mengatur regulasi perilaku atau sebuah komponen pengaturan diri yang mengharuskan anak-anak untuk bekerja, mengontrol penghambatan, memperkuat perhatian, dan memori kerja. Berikut beberapa karakteristik pengaturan diri. Yang pertama, menggunakan strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk mengontrol interaksinya dengan lingkungan. Tanpa disadari, anak akan terbiasa menggunakan beberapa strategi kognitif yang terdiri dari pengulangan, elaborasi, dan pengorganisasian yang akan membantu mereka untuk mengerti, mengubah, mengorganisasikan, mengelaborasi, dan memperbaiki informasi. Strategi kognitif secara internal terorganisasi memungkinkan untuk mengatur cara anak belajar, mengingat, dan berpikir. Strategi kognitif yang dimaksud ini adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh anak atau siswa dalam mengelola proses berpikirnya untuk memecahkan suatu masalah matematika, keterampilan pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan kreatif, serta dijadikan sebagai salah satu tujuan pembelajaran. Selain itu, tujuan yang berkaitan dengan materi matematika dalam perangkat yang dikembangkan. Kedua, rangkaian motivasi. Memberikan motivasi yang mampu meyakinkannya dan mengontrol emosi anak. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak atau siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Ada 3 macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan orang lain. Contoh, keingintahuan, keinginan untuk membuktikan diri, dan kebutuhan untuk dipuji, minat besar untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kedua, motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu berupa ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain yang terkadang diikuti dengan iming-iming sesuatu agar anak lebih memilih untuk melakukan sesuatu. Bagi sebagian orang tua, merangkai motivasi anak bukanlah hal yang sulit, karena anak memang memiliki keinginan besar untuk melakukan eksplorasi, mandiri, cerdas, dan memiliki ambisi untuk mencapai sesuatu. Namun, banyak orang tua mengalami kesulitan besar
bahkan untuk membuat anak sedikit termotivasi untuk melakukan sesuatu. Berbagai upaya telah dilakukan, misalnya memberi hadiah, menjanjikan sesuatu bila anak berhasil, dan bahkan menghukum anak namun belum membuat sang anak termotivasi. Anak yang acuh tak acuh atau cuek dan lebih senang menyendiri serta memiliki sifat dasar pemberontak pada dasarnya tidak mudah termotivasi oleh hadiah maupun hukuman karena memiliki pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan anak yang lain. Dan motivasi berprestasi. Dalam proses belajar, motivasi berprestasi sangat penting diberikan kepada siswa. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang daya kreativitas dan kemauan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Motivasi berprestasi adalah keinginan untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai standar kesuksesan. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi yang baik ditandai dengan beberapa hal, yaitu siswa tersebut ditanggap terhadap tantangan terutama dalam belajar, rasional dalam berpikir, bertanggung jawab dalam hal ini selalu bersikap jujur, dan bersemangat dalam belajar, berusaha unggul dalam kelompok dan selalu dapat menyesuaikan diri bila ia berinteraksi dengan teman-temannya. Selain itu, hal yang juga berperan dalam peningkatan motivasi berprestasi siswa adalah guru itu sendiri. Boleh jadi siswa mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, tetapi karena gurunya yang kurang baik dalam memberikan perhatian dan penghargaan kepada siswa, maka motivasi belajar siswa menjadi menurun yang berimplikasi pada rendahnya hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, karakteristik pengaturan diri yang ketiga yaitu merencanakan dan mengontrol waktu. Anak akan tahu bagaimana membuat rencana, melakukan kontrol, disiplin diri terhadap waktu, dan mengarahkan proses mental mereka untuk mencapai tujuan pribadinya atau metakognisi. Membuat rencana dan mengatur waktu sudah bisa diajarkan sejak kecil, yaitu dengan membuat jadwal harian. Anak merencanakan dan mengontrol waktu dan usaha yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dan mereka tahu bagaimana menciptakan dan mengatur lingkungan belajar yang kondusif untuk mereka, seperti misalnya menemukan tempat yang nyaman untuk mereka belajar, dan mereka mampu menemukan beberapa petunjuk dari guru atau teman sebayanya saat mereka menemukan kesulitan. Selanjutnya, pengaturan tugas akademik. Sebelum mengatur tugas akademik anak, orang tua harus pahami terlebih dahulu gaya belajar anak. Kecerdasan dan gaya belajar anak berbeda-beda. Ada yang termasuk pembelajar visual, pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Jika memungkinkan, anak akan menunjukkan usaha yang lebih besar untuk terlibat dalam pengaturan tugas akademik, iklim kelas, dan strukturnya. Misalnya bagaimana mereka akan mengevaluasi persyaratan tugas yang diberikan dan pengorganisasian kerja sama tim dengan temannya. Dan yang terakhir, permainan. Anak mampu bergabung dalam serangkaian permainan yang melibatkan beberapa strategi kognitif guna mengontrol gangguan internal dan eksternal yang akan mengganggu konsentrasi, usaha, dan motivasi selama proses penyelesaian masalah sedang berlangsung. Jadikan dirinya sebagai agen yang mengatur perilaku mereka sendiri. Mereka percaya bahwa belajar adalah suatu proses proaktif di mana mereka memotivasi diri mereka sendiri dan mereka menggunakan strategi yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan akademik yang telah mereka tetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.